kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Roni atas penjelasannya yang sangat luar biasa ya. Begitu istimewa nih, karena memang berbicara pada kesempatan Greek saat ini adalah berbicara the power of self-awareness. Jadi kekuatan dari sadar diri rekan-rekan sekalian ya. Sadar diri juga akan membuat seseorang itu mempunyai tanggung jawab. Ya. Kenapa kita harus sadar diri? Karena dari sadar diri itulah kita akan mempunyai tanggung jawab. Kenapa demikian? Karena great power become from great responsibility. Ya. Itu yang akan dituju. Jadi kekuatan besar itu adalah berawal ya dari tanggung jawab yang besar. Nah, kita tidak akan mempunyai tanggung jawab ketika kita itu tidak sadar diri, tidak menyadari diri kita, rekan-rekan sekalian. Itu yang mungkin akan menjadi sebuah tema di malam hari ini ya Mas Roni ya. Jadi kita gerakan sadar diri atau gerakan hidup sadar, udah gitu ya. GHS, gerakan hidup sadar, atau GDS, gerakan GSD, gerakan sadar diri. Itu ya Mas Roni ya. Betul sekali, Boy. Ya, ini momentum yang luar biasa pada malam hari ini, Boy. Karena ini kita semua diingatkan kembali oleh Buya untuk kembali pada konsep sadar diri. Oke, selanjutnya, Boy, mungkin secara garis besar apa yang bisa dibuka nih oleh Buya mengenai sadar diri ini? Oke, terima kasih Mas Roni. Ya. Kalau berbicara sadar diri, seseorang yang sudah menyadari diri, rekan-rekan sekalian, maka orang tersebut akan menikmati manisnya hidup. Ya. Renyah-renyahnya keju kehidupan itu akan terasa gitu loh. Ketika seseorang tersebut itu sudah menyadari pada dirinya. Kayak berbicara sesuatu yang manis. Bukan terlalu manis Mas Roni. Jadi sesuatu yang manis, sesuatu yang bahagia. Sesuatu yang membuat seseorang itu mempunyai harapan yang baik gitu. Nah, itu berarti sesuatu yang positif atau disebut manis ya. Nah, pada kesempatan malam hari ini juga sebelum kita beranjak pada gerakan sadar diri, rekan-rekan sekalian ya. Jadi gerakan sadar diri itu satu bentuk kehidupan yang multi talent berarti ya, seperti itu. Seperti halnya rekan-rekan sekalian, kita mau membahas mengenai sebuah suplemen. Oke, suplemen yang terbuat dari madu ya. Nah, pada kesempatan kali ini ya berbicara manis itu berbicara madu. Manis yang aman, manis yang bisa membuat kuat, manis yang membuat semua orang itu mengatakan bahwa madu itu memang baik ya. Selain daripada madu itu disebut baik oleh manusia ya. Berarti ya Allah wa jalla juga mengatakan dalam surat An-Nahl-nya ya, An-Nahl 6869 bahwa madu itu sangat baik bagi kesehatan ya, karena memang di dalam unsur madu itu terdapat berbagai macam obat ya, di antaranya bahwa di dalam madu itu bisa mengobati luka, kemudian madu itu tersebut juga merangsang pertumbuhan jaringan baru ya, menghaluskan kulit, kemudian antioksidan yang paling kuat dan menurunkan kolesterol jahat dalam darah berarti kan gitu. Oke. Di dalam kesempatan ini saya ingin kepada rekan-rekan sekalian sharing ya, karena rekan-rekan sekalian pasti sudah tahu mengenai minuman dari JM produk PTW itu ya, Ponca Tunggal Wibawa itu adalah Neo HB Core. Neo HB Core ini disebut juga sebuah herba sapu jagat ya. Herba sapu jagat di GM begitu loh. Karena kenapa disebut sapu jagat? Jadi herbal ini bisa memperkuat, bisa menjaga, bisa mendetoksifikasi dan juga bisa menguatkan serta menyeimbangkan ya 5 organ inti pada tubuh kita. Apa itu 5 organ intinya? Yang pertama itu paru-paru kan gitu ya. Kemudian jantung, liver, lambung dan ginjal. Jadi jantung, paru-paru, jantung, liver, lambung dan ginjal itu adalah 5 organ inti ya. Kenapa disebut 5 organ inti? Karena ketika terjadi luka sekecil apapun pada 5 organ tersebut itu sangat sulit untuk dipulihkan ya
rekan-rekan sekalian ya, bahkan bisa berakibat fatal. Contoh, kalau paru-parunya bolong kan gitu ya, itu akan mengakibatkan seseorang itu sesak yang tidak kunjung sembuh ya. Kemudian juga apalagi jantungnya bolong ya, kemudian juga livernya terluka sedikit saja gitu kan, kemudian lambungnya bolong atau ginjalnya bolong, itu akan membuat tubuh itu sangat rapuh rekan-rekan sekalian ya. Nah, herba HB Core ini sangat baik untuk memulihkan 5 organ penting di dalam tubuh manusia tersebut ya. Karena kenapa rekan-rekan sekalian ya? Di dalam Neo HB Core itu sendiri terdapat beberapa jenis ya, beberapa jenis kandungan yang sangat baik untuk pemulihan kesehatan. Di antaranya rekan-rekan sekalian ya, ada Allium sativum ya, atau disebut juga itu bawang tunggal rekan-rekan sekalian. Bawang tunggal ini mengandung senyawa resveratrol ya, di mana resveratrol itu adalah pengencer darah. Nah, rekan-rekan sekalian ya, jadi kadar bawang tunggal di dalam Neo HB Core ini bisa sangat baik sekali untuk mengencerkan darah ya, karena kenapa demikian, pada kondisi situasi dan kondisi sekarang ini cuaca itu benar-benar ekstrim, panasnya ekstrim, hujannya juga ekstrim rekan-rekan sekalian, sehingga apa yang terjadi pada tubuh kita? Tubuh kita itu terjadinya fluktuasinya sangat cepat sekali. Jadi suhu tubuh kita itu dingin, kemudian panas, dingin lagi, panas lagi, dingin lagi, panas lagi, sehingga menyebabkan banyaknya gumpalan-gumpalan darah ya, atau disebut juga pengentalan darah. Hati-hati rekan-rekan sekalian, pengentalan darah ketika itu nyangkut di dalam satu organ tertentu, itu bisa menyebabkan tersumbatnya saluran di darah ke organ tertentu tersebut, sehingga nanti bisa berakhir, jika pengentalannya itu terjadi pada otak, maka akan terjadi stroke. Jika terjadi pengentalannya pada mata, berarti nanti mata bisa rabun atau glukom, atau tidak bisa melihat rekan-rekan sekalian. Jika terjadi pada jantung, maka akan terjadi penyakit jantung koroner. Jika pengentalannya itu pada paru-paru, maka akan terjadi apne atau sesak yang berkepanjangan. Jika pengentalan darahnya itu terjadi pada liver, maka nanti akan terjadi ikterus ya, atau kekuning-kuningan. Jadi kulitnya itu kuning-kuning ya, seperti itu, atau disebut juga penyakit kuning. Jika pengentalan darah itu terjadi pada ginjal, maka ginjal tersebut tidak bisa memfiltrasi. Sehingga kalau ginjal tidak bisa memfiltrasi, yang terjadi adalah darah harus dicuci, rekan-rekan sekalian. Jika terjadi pengentalan di limpa dan di lambung, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadinya pengerasan limpa. Sehingga jika terjadi pengerasan limpa, orang tersebut akan mengalami anemia, rekan-rekan sekalian ya. Begitu sangat fatalnya ya jika itu dibiarkan. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, Neo HB Core ini sangat baik ya untuk mencegah dan mengobati gangguan yang terjadi pada tubuh, khususnya pada cuaca ekstrim seperti sekarang. Oke, rekan-rekan sekalian, bukan saja ya terjadi akibat cuaca ekstrim itu, bukan saja mengganggu yang namanya organ tubuh manusia, tetapi cuaca ekstrim seperti sekarang itu sangat mempengaruhi terhadap kerja dari liver dan endokrin ya. Oke, dan kelenjar hormonal, sehingga jangan aneh jika banyak orang-orang yang ada sekarang ini ada lebih sensitif, lebih baper, bawa perasaan, seetik-seetik kerung, seetik-seetik mewek gitu ya. Seetik-seetik rungkat gitu ya. Seetik-seetik melenoy gitu. Jangan aneh seperti itu gitu ya Mas Triwani ya.
Jadi kalau sedikit-sedikit baper, melenoy gitu kan, terus cap bintang 11 kerung gitu ya. Terus si halisnya teh kaluhur sabelah gitu. Terus pipina teh murah gue kahanap gitu Mas Roni. Kemudian telinganya teh rancung gitu. Ngadadengikeun we naon teh si eta kelemahanana gitu. Nah, jarang mau mendengarkan hal-hal yang positif gitu loh. Karena lebih cenderung inginnya tadi enjoy gitu. Nah, seperti itu yang terjadi ya. Tidak perlu aneh kenapa demikian, karena adanya gangguan endokrin, adanya gangguan hormona secara otomatis akan mempengaruhi kepada lajunya emosi ya. Karena perlu dipahami oleh kita bersama bahwa otak kita itu ya, ada hormon serotonin dan dopamin. Hormon serotonin itu disebut juga hormon gembira ya, hormon maniak kan gitu. Ada juga hormon dopamin ya. Dopamin itu kan berarti hormon diam, hormon mengisolasi diri, hormon lebih cenderungnya teh kalem gitu. Nah, seperti itu. Jadi jika terjadi fluktuasi pada hormon, maka secara otomatis akan mempengaruhi satu proses fluktuasi emosi seseorang. Nah, secara suplementasi ya, suplemen Neo HB Core ini sangat baik ya, sangat baik untuk menuntaskan hal yang demikian ya. Karena kenapa misalkan seseorang juga merasa marah, berarti kan serotoninnya nih lagi mendominasi. Nah, salah satu unsur yang bisa menyetabilkan supaya serotonin itu seimbang kembali dengan dopamin, diantaranya di kita ada royal jelly ya. Nah, karena royal jelly itu sendiri itu bisa mengelastiskan pembuluh darah. Nah, seperti itu. Jika misalkan seseorang juga menarik diri, hoream papangih teh gitu jeung lain teh gitu nya. Ninggalin rame-rame hoream gitu ya. Bergaul juga hoream malas gitu kan. Nah, itu juga bisa dituntaskan ya dengan adanya cordyceps. Dan unsur cordyceps ini atau disebut juga jamur Tibet ya. Nah, cordyceps itu jamur Tibet rekan-rekan sekalian ya. Dan ginger. Nah, ginger officinale itu adalah jahe merah rekan-rekan sekalian. Nah, itu sangat berfungsi juga untuk mengaktifasi tubuh. Jadi kalau inginnya itu menyendiri, Korea males gitu dengan orang lain deh gitu kan. Berarti reaksi P450-nya itu kurang maksimal. Maka jahe merah, komposisi jahe merah dan cordyceps ini bisa mengaktifasi hal tersebut sehingga orang tersebut itu lebih antusias, lebih semangat lagi. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Oke, di sini rekan-rekan sekalian ada beberapa manfaat Neo HB Core ya. Di antaranya itu adalah anti kolesterol untuk mencegah jantung koroner dan penyebab tekanan darah tinggi. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, apa yang menyebabkan bisa Neo HB Core itu bisa mengatasi kolesterol LDL atau kolesterol jahat ya. Dan juga mencegah jantung koroner dan juga tekanan darah tinggi. Tadi seperti saya bilang bahwa di dalam Neo HB Core itu terdapat yang namanya bawang nunggal, bawang tunggal, bawang putih tunggal. Jadi fungsi dari bawang putih tunggal itu sendiri adalah untuk resveratrol ya, atau pengencer darah, juga pembersih kerak-kerak pembuluh darah. Oke, kita tahu bahwa kolesterol LDL itu lebih cenderung nempel di pembuluh darah. Dan peristiwa jantung koroner juga karena terjadinya penyumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, kemudian juga yang kedua, mempercepat pertumbuhan sel dan jaringan serta merangsang susunan saraf, sel saraf ya. Oke, nah fungsi Neo HB Core ini juga selain daripada tadi untuk mencegah kolesterol ya, penyakit jantung dan darah tinggi. Nah, berarti kan fungsinya menyetabilkan pembuluh darah. Yang kedua juga bisa mempercepat pertumbuhan sel. Seperti misalkan ada orang yang terkena luka ya. Apakah luka karena goresan, luka bekas operasi, atau juga ada luka yang seperti hanya penyakit diabetes, gangren.
Nah, Neo Habekor ini karena di dalamnya ada PCO ya, kemudian propolis ya. Nah, kemudian juga ada apa? Ada lemon ya. Jadi citrus lemon, jeruk lemon. Nah, itu akan mempercepat proses regenerasi sel. Itu ya. Nah, royal jelly-nya juga sangat baik untuk memperbaiki regenerasi sel, mempercepat regenerasi sel. Jadi jika pasien-pasien ataupun PJA dengan keluhan gangren ataupun luka ya, di bagian-bagian tubuhnya itu, luka apapun kecuali luka hati. Nah, itu bisa dituntaskan dengan yang namanya Neo Habekor, rekan-rekan sekalian ya. Nah, kemudian juga mengurangi resiko kehamilan preeklamsi, rekan-rekan sekalian. Biasanya rekan-rekan sekalian ada beberapa ibu hamil di mana ketika tribulan ketiga, jadi 3 bulan ketiganya, berarti bulan ke-6, ke-7, ke-7, ke-8, ke-9, banyak ibu-ibu hamil yang mengalami eklamsi, yang mengalami yang namanya kejang-kejang. Nah, itu sangat fatal rekan-rekan sekalian ya. Jika ibu dalam kondisi hamil sering kejang, maka efeknya itu akan terjadi berarti kematian di janin ya gitu ya. Kemudian juga proses persalinan yang pembukaannya itu lama atau tidak ada pembukaan sama sekali kan gitu. Yang ketiganya itu bisa terjadi yang namanya sungsang, posisi sungsang. Nah, Neo Habekor ini rekan-rekan sekalian karena ada spirulina di dalamnya, kemudian juga ada royal jelly dan cordyceps, itu bisa mencegah yang namanya preeklamsi. Ya, satu peristiwa di mana di triwulan ketiga pada ibu kehamilan itu kejang-kejang. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Nah, kemudian juga Neo Habekor ini bisa juga sebagai antivirus ya. Seperti sekarang rekan-rekan sekalian, konon ceritanya sekarang itu terjadi lagi peningkatan Omikron ya. Omikron. Jadi kecil dari virus corona ini sedang menyebar kembali. Kalau di beberapa daerah tertentu itu sudah terjadi lagi PPKM rekan-rekan sekalian ya. Nggak usah gusar dengan hal yang demikian. Sebetulnya kita sudah mempunyai solusi ya. Yang pertama solusi dari sugesti diri kita. Karena sugesti yang positif itu akan menjadi sebuah autoimun yang sangat luar biasa. Dan yang keduanya secara ikhtiar fisiknya ada antivirus yang paling baik nih di seantero jagat ini yang ada di unsur Neo Habekor. Jadi Neo Habekor itu sendiri adalah salah satu solusi supaya kita bisa terjaga dan terhindar dari yang namanya Omikron. Corona Omikron. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Ada lagi nih. Kalau misalkan seseorang tersebut daang gede, makannya banyak gitu ya. Nah, kemudian tapi gede-gede awakna teh gitu. Begung gitu ya. Begung alias begeng alias ceking. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Karena cacingan juga ya, bisa di anak-anak misalkan seperti itu. Nah, salah satu dari Neo Habekor ini bisa mengeluarkan ya yang namanya cacing-cacing di dalam tubuh ini yang patologis. Jadi kalau misalkan di dalam pencernaan itu memang harus ada cacing. Nah, untuk apa? Fungsi dari cacing itu sendiri ya, bukan ususnya nih cacing hidup. Memang harus ada seperti itu supaya untuk mengurai sisa-sisa makanan dan amoniak yang ada di tubuh manusia tersebut. Tapi dalam kondisi yang homeostatis atau stabil. Tapi jika kadar cacing itu berlebih, kan gitu ya, berlebih, maka orang tersebut itu nutrisinya akan dicaplokin sehingga tidak besar-besar. Cuma ada ciri khasnya rekan-rekan sekalian bagi mereka yang menderita cacingan ya. Yang pertama berarti makan banyak tapi porsi tubuhnya itu ceking gitu. Dan yang kedua ada ciri khasnya lagi. Seseorang tersebut selain daripada ceking gitu kan, makan besar tapi ceking. Nah,
Ada yang ciri khasnya itu adalah gata di dubur. Gata di dubur, rekan-rekan sekalian. Dan yang ketiganya itu akan terlihat di matanya itu seperti kuning. Bukan seperti kuning lagi, memang kuning. Ya. Karena ada peningkatan kadar bilirubin di liver dan kandung empedu, rekan-rekan sekalian. Ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga rekan-rekan sekalian, ya, HB Core ini juga bisa mengatasi rasa nyeri. Disebut juga anti analgesik dan antipiretik. Jika digabung antara HB Core dengan GMS2, rekan-rekan sekalian, ya, GMS2-nya misal, GMS2-nya itu 3 tutup botol, ya, kemudian ditambah dengan 2 sendok, 1 ataupun 2 sendok HB Core, digabung kemudian diminum, maka efeknya itu akan menjadi satu unsur analgetik. Ya. Analgetik itu penghilang rasa nyeri, ya, dan juga antipiretik atau penyetabil suhu, rekan-rekan sekalian. Nah itu. Yang terakhir, dan masih banyak lagi. Ini salah satunya ya yang keistimewaannya. Dari Neo HB Core ini, dari kadar royal jelly, kemudian gingiberis dan citrus lemonnya, itu sangat baik sekali untuk mengatasi yang namanya wasir. Wasir atau nongbo, rekan-rekan sekalian, atau disebut juga ambeien. Ya. Nah, itu sangat baik sekali. Ya. Dengan cara berarti 3 kali 1 sendok makan. Si HB Core itu diminum, dan yang keduanya itu adalah si HB Core tersebut itu dioleskan kepada bagian yang wasir. Nah, khususnya wasir luar. Jadi kalau ciri khas nih, ciri khas rekan-rekan sekalian, ciri khas seseorang itu menderita wasir. Ketika pertama kali buang air besar, ya, ketika pertama kali buang air besar, itu yang keluarnya itu bukan feses, tetapi biasanya cur dulu ya. Jadi kalau mancur dulu tuh darah segar, cur gitu darah segar. Nah setelah itu, setelah mancur darah segar, kemudian diikuti oleh pises ataupun tinja, rekan-rekan sekalian. Ciri khasnya. Dan perlu dipahami ya, ada 2 jenis wasir. Ada wasir dalam, ya. Jadi yang disebut wasir dalam itu berarti ketika buang air besar mancur dulu darah segar, kemudian tinja, tetapi tidak ada bagian yang nolol atau keluar. Ya, jadi bagian anusnya nggak ada yang keluar tuh. Kalau wasir dalam. Tapi yang disebut wasir luar adalah satu proses di mana ketika buang air besar tersebut, cur dulu darah segar, kemudian diikuti tinja, dan diikuti setelahnya itu ada yang nolol keluar. Begitu. Nah, seperti hanya daging, padahal itu adalah pena ambeien ya namanya itu. Pembuluh darah pena yang rusak ataupun membesar di daerah anus. Begitu rekan-rekan sekalian, mungkin Mas Roni untuk sementara nih untuk HB Core seperti itu, mungkin ada yang bertanya nih dari rekan-rekan sekalian mengenai HB Core. Bangga Mas Roni. Baik, terima kasih Bu ya. Oke rekan-rekan ya, tadi sudah dijelaskan oleh guru besar kita semua nih mengenai manfaat ya. Nah sekaligus solusi-solusi apa saja yang bisa nanti dicapai ya ketika kita menggunakan HB Core. Nah mungkin di antara rekan-rekan yang ada di sini nih, yang ada di Zoom ini barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada testimoni ya, testimoni terkait dengan HB Core. Oke, saya akan coba menyapa dulu ya yang ada di sini, yang bisa kita langsung berinteraksi. Saya coba ke Master Pipin Arifin, ya, yang dari tadi udah siap-siap kayaknya. Ya, Pipin, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang HB Core Master ya, Buya, ini mungkin sebuah pertanyaan gitu, pertanyaan. Nah, ada PJL yang waktu itu teh darah tinggi. Nah, disaranin Pipin minum teh HB Core. Nih, tapi ternyata udah minum kan di nangis cihaneut kan kantor di Saraskeun nangis cihaneut. Nah, tapi sebenarnya seueur wae malah dugi ka
siang mereka sonton teh seueul gitu tah. Malah teu tiasa damel saurang teh. Nah, bagusnya itu apakah harus selama 3 hari mah moal naon atau kumaha jadi anjeunna teh gegeumeueun awin deui gitu. Itu dimakannya sebelum atau setelah, Abipin? Sate acan boy. Sebelum makan. Oke. Ada yang sensitif ya. Ketika terjadi gastritis ya ataupun radang lambung bagian bawah, biasanya ketika ada kadar atsiri ya, kan di dalam habekor itu ada kadar atsiri. Atsiri itu senyawa atsiri ya. Nah, jika ada riwayat riwayatnya lambung kronis, maka sebaiknya habekor itu ditempatkan setengah jam setelahnya makan. Oke. Misal mual, mules, perih, kembung. Nah, seperti itu, ada tandanya seperti itu, Abipin. Ya. Jadi setiap hari ada mual, mules, perih, kembung, itu selalu fenomena tiap harinya tuh ada. Nah, jika kita temukan orang yang demikian, ini gitu ya, maka berarti posisi meminum habekornya itu adalah 3 kali 1 sendok makan setengah jam. Setelahnya makan porsi makan. Yang kedua, yang pertama itu. Yang kedua, makanya kenapa setelahnya minum habekor itu harus meminumnya air teh hangat. Sesudahnya, Bu. Ya, sesudahnya minum habekor, sesudahnya minum neo habekor, paling baik orang ataupun PJ tersebut atau kita sendiri itu meminum air teh hangat bagi yang suka. Bagi yang tidak suka nggak usah berarti kan ada yang anti teh ya. Bagi yang masih menyukai teh, maka sebaiknya setelah minum habekor itu harus meminum teh hangat. Kenapa demikian? Karena dalam teh hangat itu yang pertama berarti bisa vasodilatasi ya, membukakan pembuluh darah, dan yang kedua itu kadar fluor dari air teh itu sendiri bisa mengikat dulu asam lambung ya, mengikat asam lambung, kemudian ketika berbarengan dengan habekor si asam lambungnya itu lebih ketekan dan tidak akan berakibat yang namanya mual atau penumpukan gas di dalam lambung. Seperti itu. Makanya dari awal dulu saya selalu ingatkan kepada rekan-rekan sekalian, jika orang tersebut itu menyukai teh ya, berarti kan teh ya. Nah, maka dianjurkan setelahnya minum habekor, orang tersebut itu meminum teh hangat. Itu reaksinya akan lebih mumpuni. Begitu, Apipin. Siap, Boy. Kayak itu triknya ya di awal ya, di awal. Dari dulu saya terangkan bahwa ketika meminum neo habekor itu setelahnya jika yang menyukai air teh itu harus meminum air teh hangat. Berarti seperti supaya hasilnya lebih maksimal. Oke. Seperti itu, Apipin. Ya. Oke, sekedap Boy tambahan. Boy upami anu jantung nanu tos kena ring itu bagus pakai habekor. Bagus, Apipin. Ingat bahwa kenapa orang tersebut diberi ring atau dipasang ring 2 ya. 2 kan, sekali pasang itu 2. Ya. Oke, pasang ring sekali pasang itu 2. Karena terjadi plak ya, atau penyumbat aterosklerosis. Terjadinya penyumbatan di pembuluh darah yang ada di jantung, bisa di aorta, bisa di pena cava dan lain sebagainya. Untuk mencegah penyumbatan tersebut dan perlengketan pembuluh darah, maka dipasanglah ring, cincin berarti kan gitu ya. Yang seperti kawat plek di sana. Nah, perlu dipahami Abipin bahwa orang-orang yang telah di ring itu 80% jika tidak ada treatment khusus, maka akan terjadi lagi penyumbatan serupa dan harus di-ring kembali. Oke, makanya orang-orang yang sudah di-ring jantungnya itu selalu diberi obat-obat pengencer darah
seperti misalkan propanolol gitu kan, kemudian aspilet seperti itu. Nah, itu fungsinya adalah supaya tidak terjadi penyumbatan. Tetapi perlu dipahami, jika seseorang itu terlalu lama mengkonsumsi pengencer darah, berarti kan reproduksinya juga akan melemah. Laki-laki berarti kan bakal sepertos ayam pelung, Abipin. Kalau perempuan itu lebih cenderung banyaknya keputihan. Seperti itu, Abipin. Atau kering sama sekali bagian di pi-nya tersebut. Nah, makanya kalau bisa, jadi kan kenapa setelahnya orang diring, itu sangat baik dengan mengkonsumsi Neo Habekor walaupun cuma 1 sendok makan dalam sehari, karena efeknya itu adalah untuk resveratrol atau pengencer darah, tetapi sifatnya itu menguatkan organ. Bedanya resveratrol antara obat kimia dengan obat herbal, bedanya yaitu pada proses penguatannya. Jika pengencer itu yang bentuknya kimia, maka secara otomatis akan ikut serta melemahkan kepada filtrasi ginjal, reproduksi, dan lain sebagainya. Tapi jika sifatnya herbal, maka selain daripada sifatnya itu pengencer darah, itu sekaligus juga kekausa atau menguatkan organ-organ pada tubuh. Begitu, Abipin. Jadi kalau misalkan diberikan kepada orang yang setelah diring, bagus sekali. Jangankan orang yang telah diring, di befas si jantungnya dibelah, si dadana dibelah, jantungnya dibefas antara pena jeung arteri hijikeun plek gitu. Nah, itu juga sangat baik ya, supaya tidak terjadi lagi yang namanya penyumbatan di dalam arena jantungnya. Seperti itu. Dan perlu dipahami, Abipin, selain daripada memperkuat jantung, jadi Neo Habekor ini sangat bagus dalam mengelastiskan pembungkus jantung. Seperti misalkan orang-orang yang sering bermasalah dengan asa singsareredet. Singsareredet gitu. Singsareredet itu apa ya? Perasaan tidak enak di dada gitu ya. Perasaan tidak enak hati, cina gitu. Nah, perasaan yang kurang nyaman di zona dada gitu kan. Nah, itu sangat baik ya. Diberi Neo Habekor ini. Dan satu lagi, Abipin, selain daripada itu, selain daripada memperbaiki jantungnya, Neo Habekor ini membersihkan ginjalnya juga. Karena jika jantung saja bersih, belum tentu ginjalnya bersih, ya, gitu. Jadi kalau jantung dan ginjalnya bersih, secara otomatis nih si jantung itu akan tetap terjaga. Begitu, Abipin. Siap, hatur nuhun pisan Bu ya, hatur nuhun. Siap, sami-sami. Hatur nuhun Apipin, pertanyaannya langsung tadi dijawab ya oleh guru besar kita semua. Mungkin juga pertanyaan mewakili ya beberapa pertanyaan dari rekan-rekan yang lain. Oke Bu, di sini ada pertanyaan juga dari YouTube ya, di kolom komentar YouTube dari Bu Eva. Apakah Habekor ini bagus untuk pasien yang terkena leukemia, sedangkan pasien tersebut sudah transfusi darah? Apa ada herbal pelengkap lainnya katanya Bu? Oke. Pasien leukemia, satu proses terjadinya kelebihan sel darah putih, di mana harusnya sel darah putih itu melindungi sel darah merah, ya, melindungi dari kerusakannya, ya. Nah, ini justru sebaliknya, si sel darah putih ini malah mencaplok sel darah merah itu sendiri, sehingga terjadi kekurangan Hb dan peningkatan sel darah putih yang degeneratif, yang secara cepat gitu terjadi. Oke. Secara fisiologis berarti kan Neo Habekor ini sangat baik untuk mengatasi leukemia. Karena apa? Karena ya, kadar royal jelly yang dipadukan dengan unsur bawang putih nunggal itu akan sangat memperbaiki proses pembuatan sel darah merah dan sel darah putih yang terjadi di liver dan susunan tulang belakang. Nah, jadi kembali lagi tadi, wah, jika livernya itu baik dalam produksi ya sel darah merah, berarti kan suapasperosusnya, maka secara
otomatis susunan tulang belakang juga akan mampu memproduksi hemoglobin. Nah, sementara HB core itu sendiri, ya, HB core itu sendiri itu memperbaiki susunan sel yang ada di liver sehingga bisa memproduksi sulfasperosus, dan royal jelly dan cordyceps yang ada di neo HB core tersebut fungsinya adalah untuk memperbaiki susunan tulang belakang. Sehingga jika itu terjadi, maka berarti pertumbuhan sel darah merah dan sel darah putih itu akan seimbang. Sel darah putih tidak akan berkurang nyapluk kepada sel darah merah. Jadi leukemia itu di mana terjadinya proses pencaplukan sel darah merah oleh sel darah putih. Yang harusnya sel darah putih itu melindungi sel darah merah, maka ini malah dicapluk dan dirusak oleh sel darah putih itu sendiri. Maka itu disebut leukemia. Gitu. Jadi baguskah dengan HB core tersebut? Sangat bagus. Konsumsi 3 kali 1 sampai 2 kali 2 sendok makan. Seperti itu sangat bagus. Apalagi dipadukan dengan yang namanya madu habat, ya, madu habat ataupun RPGM. Itu akan sangat lebih mumpuni hasilnya. RPGM-nya 3 kali 1 sendok, kemudian HB core-nya juga 3 kali 1 sendok. Itu akan sangat membantu proses pemulihan pada klien-klien yang ataupun PJL yang leukemia. Dan perlu digarisbawahi, ketika orang tersebut harus ditransfusi, transfusi aja dulu. Nah, setelahnya ditransfusi, kemudian kasih suplemen tersebut. Nah, pada satu titik tertentu, ya, pasien tersebut akan di awalnya itu harus ditransfusi kembali, tetapi biasanya intervalnya memanjang. Biasanya kalau pasien yang leukemia itu harus ditransfusi selama 2 minggu ataupun 3 minggu harus ditransfusi, gitu kan. Nah, kalau dengan meminum HB core itu biasanya sebulan. Bisa bertahan sebulan tidak ditransfusi. Bisa bertahan 2 bulan tidak ditransfusi. Bisa bertahan 3 bulan tidak ditransfusi. Sampai dengan 5 bulan tidak ditransfusi, kuat bertahan, maka orang tersebut itu sudah terhindar dari yang namanya leukemia. Seperti itu, Ibu Epa ya, Teh Epa apa siapa ya? Teh Epa ya. Itu mungkin Mas Roni. Baik, terima kasih Bu. Jadi rekan-rekan semua ya, ini sebagai informasi bagi rekan-rekan nih, ternyata memang HB core juga sangat baik ya digunakan untuk PJL yang terkena gangguan leukemia. Oke rekan-rekan, barangkali di sini ada yang ingin interaksi langsung dengan guru besar kita semua, baik itu testimoni ya atau bertanya langsung. Coba saya ingin menyapa dulu yang ada di sini, yang hadir di sini ya. Coba mungkin dari Kang Sigit barangkali ada yang ingin ditanyakan atau langsung ini ada testimoni terkait dengan HB core. Mute-nya Kang. Oh, mute-nya. Oke, atau dari yang lain dulu. Oke, siap. Sudah. Siap, silakan Kang Sigit. Oke. Saya di sini akan testimoni sedikit ya Mas Roni. Untuk penanganan, dulu tuh sempat saya penanganan talasemia. Jadi talasemia itu udah penderita itu udah dari tahun 2013, itu ketemu dengan saya itu 2020. Udah sempat berprogram itu selama 9 bulan sama saya. Itu tanpa putus apoder, HB core, dan madu habat. Nah, seperti itu. Yang di awal transfusi darah itu per 2 minggu. Ketika ke 3 bulan pertama itu drastis penurunannya itu sampai dengan selama 2 bulan itu nggak transfusi. Sama sekali transfusi. Nah, itu luar biasanya dari HB core salah satunya. Nah, tapi di sini saya program itu berlanjut sampai 9 bulan. Nah, itu emang kalau untuk talasemi total, tapi ketika pas 9 bulan itu ada sempat penurunan karena dulu lambungnya lemah, itu sempat lemah lagi. Kalau dari pola makan itu sebenarnya udah diperbaiki, cuman ketika ke 9 bulan itu bisa turun lagi, Master. Nah, yang saya tanyakan itu apakah talasemi itu sebenarnya gangguannya sama dengan leukemia? Nah, seperti itu, Master. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Sigit. Mungkin bisa langsung dijawab oleh guru besar kita semua. Silakan Bu ya.
Oke, talasemia. Jadi kalau leukemia itu sendiri kan itu adalah sebuah kondisi patologis di mana Halo Master Roni, suara saya jelas, Master? Jelas, Boy. Sangat jelas, Boy. Oke. Kalau leukemia itu sendiri adalah di mana peristiwa sel darah putih itu mencapluk sel darah merah, ya. Itu tidak beralasan karena ini satu proses patologis, berarti kan gitu. Nah, sementara talasemia, kalau talasemia itu sendiri, ya, maka sama seperti hanya terjadinya penurunan sel darah merah. Tetapi bukan karena sel darah putihnya itu sendiri yang nyapluk. Tetapi kalau talasemia itu lebih cenderung susunan tulang belakang dan tulang besar itu kurang memproduksi yang namanya hemoglobin atau sel darah merah. Beda ya. Nah, jadi ada pembedanya begitu Mas Roni. Ya, jadi Kang Ang Sigit ya. Siap. Jadi ada pembeda. Jadi kalau misalkan kalau kurang darahnya berarti kan kurang darahnya ya, kurang HB-nya itu sama berarti kan gitu. Ya. Kalau leukemia itu sendiri pencetusnya adalah di mana sel darah putih itu mencapluk. Begitu kan? Ya. Kalau talasemia itu sendiri adalah di mana produksi dari sel darah merahnya itu kurang di susunan tulang belakang dan tulang-tulang besar. Siap, Bu ya. Siap. Oke. Nah, ada barusan yang menarik ya, Kenapa setelahnya 9 bulan tidak ditransfusi, orang yang menderita leukemia ataupun talasemia itu bisa kambuh kembali ya, bisa kambuh kembali dan bisa ditransfusi kembali. Nah, hal yang demikian itu terjadi. Cek Mas Roni. Jelas, Boy, jelas. Masih jelas Mas Roni? Masih jelas, Boy, sangat jelas. Oh iya, oke. Itu disebabkan karena apa? Karena terjadi guncangan psikologis, Sigit. Ya. Jadi kalau orang-orang yang setelah 9 bulan tidak ditransfusi, tetapi orang tersebut kok ketika 9 bulan itu ngedrop kembali. Nah, maka talasemi ataupun leukemia tersebut itu dipastikan pencetus awalnya itu adalah dari tekanan psikologi. Seperti itu, Ang Sigit ya, yang terjadi di lapangan. Siap, betul. Betul, Bu ya. Ya, bagaimana cara memulihkannya kembali? Ya, bagaimana cara memulihkannya kembali? Apakah talasemia ataupun leukemia? Itu back to basic. Kita kembali lagi kepada bagaimana menyadarkan dirinya supaya dirinya itu mempunyai PD lagi. Dia menemukan mekanisme coping atau penyesuaian diri, bagaimana dia bisa memanage sedih, bisa memanage takut, bisa memanage marah, bisa memanage kecewa dan kurang percaya dirinya itu sendiri. Begitu Asigit. Siap Bu ya, hatur nuhun pisan Bu ya. Ya, sami-sami Asigit. Terima kasih Ang Sigit ya. Luar biasa tadi jawaban dari Buya, ketemu langsung masalahnya ya Ang Sigit ya. Bahwa ternyata rekan-rekan juga untuk gangguan talasemia ini juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, gitu ya, faktor psikis berarti. Oke, rekan-rekan, barangkali satu atau dua orang lagi di sini saya ingin coba berkolaborasi. Ang Sigit mohon di mute dulu terlebih dahulu itunya Zoom-nya. Oke, terima kasih Master. Turun Ang Sigit. Mungkin bisa dilanjut ya Master ya ke materi selanjutnya. Oke, silakan Boy, silakan Boy. Oke.